يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari saudara kita yang berada di Pantai Labu. Ya. Pertanyaannya, kenapa Salafi melarang sholat yang di masjidnya ada kuburan, sedangkan Aisyah saja sholat di rumahnya ada kuburan Nabi? Gimana kita menjawab subhat tersebut? Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita mampu menjalani ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang menanya, yang pertama bukan hanya Salafi yang melarang, bukan hanya Salafi yang melarang orang sholat di atas atau di masjid yang ada kuburannya. Tetapi para ulama terdahulu, bahkan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan para tabi'in, atba'ut tabi'in, melarang kaum muslimin untuk sholat di masjid yang ada kuburannya. Landasannya apa? Taib, kita akan bacakan hadisnya ya dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama, larangan untuk orang yang salat di atas atau di masjid yang ada kuburannya. Rasul mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ya. Kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, la tusallu ila qubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian salat menghadap kuburan. Taib. Para salaf, para ulama, ini mungkin kata Salafi ini dinisbatkan kepada kita karena penisbatan yang jelek dari mereka. Padahal Salafi itu adalah orang-orang yang mengikut orang-orang terdahulu. Ya, kita semua yang beragama ini dikatakan Salafi karena kita mengikuti orang-orang terdahulu. Baik, dari hadis yang kita bacakan tadi, maka kita kelompokkan, harus kita pahami ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan dari hadis tersebut. Yang pertama, masjid yang dibangun dahulu, kemudian kuburan. Artinya apa? Sebelum ada kuburan, masjid itu sudah lama berdiri. Berdiri. Kemudian dengan berjalannya waktu ada orang yang meninggal. Kemudian orang ini terkenal, dihormati di kampung tersebut. Kemudian dikuburi di tempat tersebut, di kalangan masjid atau di dalam masjid. Ya. Maka hukum salat orang yang salat di situ adalah sah. Akan tetapi mengharuskan orang yang dikuburkan tadi dikeluarkan dan dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Kenapa? Karena masjid dibangun dahulu.
Artinya masjid yang ada dahulu. Karena setiap masjid di muka bumi ini harus dibangun, didasari oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keadaan yang pertama tadi, dan ini mungkin kebanyakan kita di Indonesia ya. Dia masjidnya dulu dibangun. Sudah ada dahulu ya. Kemudian kuburan yang masuk. Ada orang yang meninggal dikuburkan di situ. Hukum sholatnya diterima, akan tetapi mengharuskan kuburan tersebut dibongkar dan dimasukkan ke perkuburan kaum muslimin. Yang kedua, kuburan yang ada, artinya kuburan dahulu. Kemudian karena orang tersebut dimuliakan, seorang ulama, seorang kiai, ustadz yang dihormati, kemudian dibangun di masjid di atasnya atau di dekatnya. Nah, ini yang tak boleh. Para ulama sepakat ini sesuai dengan hadits larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang salat di masjid tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya, masjid dibangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid tersendiri, kuburan tersendiri, cuman hanya yang berbatasan mungkin paret atau jalan, ya. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, ada nadhir masjid atau pengurus masjid ingin memperluas masjid tersebut sehingga harus memakai kuburan sebagian, ya, tanah kuburan sebagian, maka diperluaslah masjid tersebut sehingga kuburan yang sebagiannya termasuk di pekarangan masjid atau di dalam masjid, ya. Maka ini tetap orang yang sholat di sana dikatakan sah. Akan tetapi mengharuskan kuburan-kuburan yang ada tadi dipindahkan ke kuburan-kuburan kaum muslimin. Taib ikhwas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjawab syubhat yang mengatakan bagaimana dengan Aisyah yang sholat di dalam rumah, yang sholat di samping kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus kita garis bawahi bahwasannya Aisyah itu sholat bukan di masjid, tetapi di rumah. Ini yang harus kita perhatikan. Aisyah itu bukan sholat di masjid, tetapi Aisyah sholat di rumah. Yang mana kuburan Nabi SAW berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu yang pertama. Yang kedua, Aisyah itu bukan sholat menghadap kuburan. Aisyah tetap sholat menghadap kiblat karena Aisyah tahu dengan hadits Nabi SAW yang telah kita bacakan tadi, la tusallu ilal kubur. Kemudian mungkin ada juga yang menyampaikan syubhat, ya, bagaimana dengan Masjid Nabawi tersebut, ya, yang sekarang kuburan Nabi berada di tengah-tengahnya. Maka ini kita kembalikan tadi, ya, ke keadaan yang ketiga. Dahulu kuburan Nabi itu di luar, ya. Dan masjid ada duluan ketimbang kuburan Nabi. Kemudian Nabi meninggal dan dikuburkan bukan di masjid. Akan tetapi setelah meluasnya Islam dan orang-orang pun makin banyak dan membutuhkan masjid itu untuk diperbesar, maka diperbesarlah masjid sehingga kuburan Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Yang ketiga alasannya karena kuburan Nabi tidak boleh dibongkar, sepakat para ulama. Baik, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah mungkin sudah jelas bagi kita, ya. Ini syubhat yang ingin menghancurkan atau menghalalkan suatu perkara yang memang sudah jelas ketidakbolehannya di antara para ulama kita. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.